Halo Bro Timothy, Bro Kakak. Ya, Yes. halo. Kedengeran? Kedengaran aman. Yes. Good afternoon. Ya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Dibia. Saya 27 tahun. Sekarang saya J1 visa di Amerika. Di mana J1 visa itu cuman berlakunya setahun ya. Ya. Dan saya sebulannya dapat sekitar 60 sampai 90 juta. Saya di bidang perhotelan. Oke. Untuk pertanyaannya sih mungkin saya mau tanya untuk investasi terbaik buat saya, sama untuk di kripto pun juga saya cuman ada Bitcoin di 25 juta untuk Ya. sekarang, dan XRP ada di 20 juta. Dan untuk dana sekarang di bank sekitar ada 300-an sih. Oke. Nice. Oke. Dana di bank kamu itu ada yang kamu udah sisihin buat dana darurat atau masih di bank aja? Untuk sekarang belum ada sih, nggak ada Oke. tanggungan juga sih. Ada Nggak akses utang broker juga. di luar di US? Robinhood, Bisa sih sebenarnya. IBKR ada. Oke, step 1 bikin dana darurat dulu. Kamu kan bisa 60 sampai 90 juta. Jadi kamu harus minimal punya 180 juta dulu di US Treasury. Oke. Itu step 1. Oke. Step 2, kamu ngerti nggak tentang kripto ini atau kamu baru belajar-belajar aja? Kamu ngerti nggak tentang stock market? Ngerti nggak pasar saham US atau gimana? Pengetahuan kamu di market ini berapa nih? 1 sampai 10. Jujur aja sih nanggal banget ya. Saya baru join di kripto pun juga baru sekitar tahun lalu Oktober sih. Itu pun juga saya beli XRP terus tiba-tiba naik. Jadi setelah Oke. itu mungkin saya ada dana lagi, saya coba masukin di Bitcoin gitu sih. Estimasi udah double dong berarti kalau dari Oktober tahun lalu. Yes. Untuk Nice. XRP udah sih, saya juga udah take profit juga sih, tapi Oke. nggak terlalu banyak sih, waktu itu cuman masuk 8 jutaan deh. Oke. Nice. Oke, itu bagus karena kamu berarti kamu celup-celup kaki dulu sambil Dan belajar kamu itu tahu bagus. ini circle of competence kamu. Nah, itu penting tuh. Kamu Dan- untuk tahu kapasitas Ya. diri kamu. Jadi kamu tahu tadi kamu dangkal banget di market, jawabannya adalah tidak ada kripto sama sekali. Damn. Itu yang pertama. Iya. Oke, dari pendapatan kamu harus kamu otomisasi. Kamu kan ada sisa setahun lagi. Kamu bikin broker di US, 180 juta itu kamu taruh di US Treasury. Sisanya kita simplify dulu aja, biar kamu mulai dapat kebiasaannya. Karena kamu belum investasi nih sebenarnya, belum terlalu investasi. 300 juta kamu masih di bank, Masih naruh kaki lah ya. masih naruh di Tipis. kaki ya itu. Masih tipis. Ini kamu baru celup kaki di danau kecil gitu. Baru jempol kaki. Benar. Kamu beli indeks S&P 500 90%, 10% tuh di US Treasury lagi. Paham nggak? Oke. Kalau masih gatel kriptonya nggak apa-apa kan, udah dijual setengah kan? Itu dibiarin aja. Biarin aja. Itu udah moonback kan soalnya. Artefak yang kayak Iya. mengingatkan kalau saya masih punya alpha gitu kan. Iya, itu boleh tuh. Setuju Oke. saya. Yes. Kriptonya dibiarin aja. Dari yang udah ada sekarang dana di bank itu dibikin dulu 180 juta Darurat bentengnya ya, benteng daruratnya bikin dulu. Sisanya kamu masukin semua langsung di S&P 500. Habis itu kamu cicil dengan gaji kamu bulanan. Oh iya, yes. Gitu. Gede. Gaji kamu kan 60 sampai 90 tuh. Kamu kurangin living cost kamu, kalau bisa kamu budgeting lebih ketat lagi dulu, masukin lebih banyak di S&P 500. Yes, karena cocok juga profile risiko, masih muda juga dan ya. Good one. Ya, semoga tadi jawab ya. Tapi untuk di S&P 500-nya apakah kita masuk setelah living cost dan lain-lain, apa kita masuk 100% langsung untuk di sana? Oke, untuk setelah living cost dan lain-lain dibagi 90-10 aja tetap. Ya. Jadi walaupun udah ada 180 juta nih Oke. dan daruratnya tetap 90-10. Oke, jadi 90 di S&P 90 500, di S&P. 10% di US Treasury lagi. Oke. Kalau kamu masih bingung ya kayak sekarang enak masuk atau enggak, ya coba misalkan dari 90% ya. Itu coba kamu masuk inilah 10% setiap minggu dulu. Ya. Dalam artian kamu bisa DCA juga ya, nanti kalau dapat duit lagi kamu gini, misalkan tadi kan kamu punya uang 300 jutaan kan, berarti sekitar 180, Iya. masih ada 120 yang mau kamu masukin ke S&P. Coba gini, buat 10 bulan ke depan itu kamu tambah setiap 10 juta setiap bulannya, plus kamu tambah gaji kamu. Jadi kalau ada kamu gaji misalkan yang bisa disisihin 30 juta, kamu tambah 10 juta itu buat masuk di S&P kayak setiap bulannya. Tapi itu sampai beberapa bulan ke depan. Jadi Ya. coba jangan masuk lagi secara langsung ya dengan 120 jutanya, cuman coba ya balancing dengan gaji kamu. Ya, betul. Tambah gajimu ya buat
double decking ya. Kamu punya gaji sama kayak punya cash ini. Jadi jangan langsung yang 120 90-nya kamu masukin S&P, mungkin bisa kamu ini. Betul. Dana darurat dulu, bikin rekening sendiri, pisah juga buat dengan rekening untuk sehari-hari, plus ya DCA dengan gajinya setiap bulan dengan komposisi tadi. Betul. Semoga terjawab ya. Oke. Oke, terima kasih Bro Timothy, Bro Kakak. Oke, keren.